pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita memang sekarang dalam perjalanan hidup yang kita yakini sedang menuju ke surga, maka Tuhan akan beri kepada kita berkat yang berjangka panjang, berkat yang berkecukupan. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Beri kami anugerah untuk mengerti dan beri kami keyakinan yang penuh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami terlantar. Sampai kami pulang ke surga nanti, kami tetap dijamin oleh Tuhan dengan berkat yang berkecukupan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 16 ayat 35. Keluaran pasal 16 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Saudara sekalian, yang pertama kita harus pahami itu mana itu diberikan kepada umat Tuhan. Ingat, umat Tuhan itu berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Diberikan kepada mereka setiap hari sampai mereka tiba di tanah perjanjian dan mereka sudah dapat membeli dari penduduk Kanaan itu
gandum yang perlu untuk mereka makan. Artinya apa, saudara sekalian? Tuhan memberkati kita dengan mujizat demi mujizat demi mujizat sampai kita kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, sampai kita menerima pertolongannya dan pintu terbuka untuk kita mendapatkan berkat yang normal dan wajar dan alamiah. Mari kita terus berpikir demikian, bahwa Tuhan pasti memberkati kita dengan mujizatnya ketika kita memang perlu. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan, kita berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong saya sekarang, saya baru kena PHK. Dan saudara mulai membayangkan apa? Hidup saudara nanti menderita, saudara punya banyak anak yang masih sekolah, bagaimana cara mengatasinya? Mari sekarang berdoa, itu minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kepadamu berkat lewat mujizat Tuhan. Tetapi jangan cuma berdoa begitu. Tuhan, negara kami sekarang ekonominya sedang sulit, Tuhan tolong buat mujizat untuk kami. Jangan berdoa begitu, tapi berdoalah, minta Tuhan buka pintu, buka jalan. Oh, kami sudah sering mengalaminya. Salah satu yang saya suka sekali ceritakan pada saudara sekalian, selalu ditulis di pabrik-pabrik di Batam, begitu banyak pabrik saudara sekalian, ditulis selalu tidak ada lowongan. Seorang bapak di gereja kami, dia seorang supir, ya, bukan hanya supir, sampai supir truk juga dia bisa bawa. Dan kemudian dia mulai melamar ke satu pabrik, sampai itu lusuh, kami bilang itu mapnya, lamarannya, bawa ke sana, semua pintu tertutup. Sampailah dia di satu pabrik. Dia betul-betul yakin pabrik ini saya akan diterima. Dia ucapkan begitu dalam doanya. Kemudian sampai di pabrik itu kemudian bilang, "Bah, kau tak bisa baca ya? Lihat itu, tidak ada lowongan." Sedih dia sebenarnya. Dia katakan, "Saya bisa baca, tapi saya percaya di sini saya akan diberi lowongan untuk bekerja." Tepat detik itu juga saudara sekalian, bosnya keluar. Ya, bos mana? Bos itu bagian umum atau HRD, ya, sumber daya manusia, keluar. Dia bilang, kenapa kalian bertengkar tentang apa? Dia bilang, tidak bertengkar lah, dia ini tak bisa baca dia. Di sini kan sudah tulis tidak ada lowongan. Kemudian apa terjadi saudara sekalian? Bosnya bilang, kamu bisa kerja apa? Pada bapak ini. Dia bilang, saya supir. Persis. Nah, hari ini supir saya berhenti kerja. Nah, bisa lihat? Ini cerita yang paling saya suka, ya. Tuhan bisa buka pintu saat pintu lain tertutup. Jadi Tuhan, yang penting sudah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan yang mau melakukan hal yang luar biasa bagi saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita kembali lagi kepada sini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa saudara sekalian. Jadi pesannya ialah bahwa Tuhan tidak pernah setengah-setengah tolong kita. Tuhan pasti menolong kita sampai tuntas. Jadi itu yang saya harapkan betul dari semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kesulitan berlama-lama. Ya. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa Tuhan akan menolong kita sampai tuntas. Saya sudah menghitungnya, kalau itu mengikuti makanan di Batam, itu Tuhan memberkati mereka dengan nilai
1.750 triliun rupiah. 1.750 triliun rupiah. Di Batam, kalau kita mau makan agak enak lah ya, sedang enaknya. Ya, misalnya nasi bungkus. Satu bungkus itu biasanya 20.000. Yang lumayan enak. Jadi kalau mereka 3 kali makan sehari, maka itu kemudian mereka makan itu sampai 40 tahun sebanyak 1.750 triliun. Sebuah nilai yang sangat banyak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan juga mau memberkati kita sekarang, berkecukupan bahkan berlimpah-limpah sampai saudara sampai ke tempat tujuan yang Ia rencanakan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami kekuatan baru, sukacita menjalani hidup ini, karena Tuhan menjamin kami dengan berkat yang berkecukupan sepanjang jalan sampai kami tiba di tempat tujuan. Tujuan akhir kami untuk pulang ke surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.